So, akhirnya ada juga nih lawan Logitech G304 yang bener-bener imbang. Kenapa imbang gitu ya? Ya karena dari harganya ini cukup kompetitif dan performa pun juga sama-sama oke. Jadi ini dia mouse-nya, si SteelSeries Rival 3 Wireless. Selamat datang semuanya di channel Media. Kembali lagi dengan gue Adi di sini, dan udah beberapa minggu ini gue udah ngegaming, kerja dan apapun itu menggunakan mouse ini. Ya simpelnya si SteelSeries ini udah jadi daily driver gue di studio Media, dan langsung aja si mouse ini tuh gue bisa cetusin jadi mouse favorit gue buat claw grip. Nah, ya sorry juga sih, sebelumnya gue belum pernah pakai Rival 3 dalam waktu yang lama juga. So di versi barunya kali ini, si SteelSeries ini ingin mencoba ranah gaming wireless barunya lagi yang lebih murah harganya. Jadi si mouse gaming ini cuma berada di kisaran 750.000 aja, yang mana itu sangat affordable. Ya walaupun 200.000 lebih mahal daripada si Logitech punya, tapi gue rasa it's okay lah, karena ada beberapa fitur yang berbeda dan bisa kita consider kenapa harganya itu lebih mahal dan masih pantas kita untuk beli. Pada dasarnya, mouse SteelSeries ini muncul dengan memperkenalkan fitur wireless barunya, yaitu Quantum 2.0 Wireless, yang mana menyajikan senjata tanpa kabel minim latensi dengan efisiensi power yang bisa tahan hingga waktu yang cukup lama. Gua rasa itu bukan cuma sekedar gimmick aja, karena gue udah pakai nonstop di kantor gitu ya, full sangat-sangat mantep lah. Gue nggak merasakan adanya inakurasi pada sensornya, dan baterainya pun nggak habis-habis cuy. Cuma ada sedikit yang mengganggu buat gue, karena gue agak kesulitan untuk mengetahui kondisi sisa baterainya itu. Gue nggak menemukan indikator yang akurat. Hanya satu indikator baterai di softwarenya SteelSeries sendiri. Ya walaupun dengan menggunakan baterainya sendiri pun mereka klaim bisa tahan 400 jam. Cuma kita kan pengen tetap tahu gitu ya, pastinya itu berapa di kondisi baterainya ini. Tapi balik ke desainnya dulu, si Rival 3 Wireless ini bentukannya mirip banget sama si versi kabelnya. Cuma kali ini lebih less RGB-nya aja, jadi udah nggak ada di bagian logo dan di bawah mouse-nya, sekarang cuman hanya di scroll wheel-nya aja. Bentuknya pun juga masih ambidextrous tangan kanan, sangat nyaman buat ukuran tangan gua karena enak buat dipakai claw grip dan juga fingertip. Kalau untuk palm sendiri agak terlalu rendah mouse-nya, jadi untuk tangan gua yang agak kebesaran, di posisi ini kurang enak lah. So untuk claw sendiri pun masih enak parah pakai mouse ini. Even yang gue udah pakai mouse Logitech G304 berbulan-bulan, gue ngerasa mouse ini tuh perfect banget buat di claw grip mouse tangan gue. Ya at least buat tangan gue sendiri lah. Lanjut, untuk tombolnya sendiri diberikan 6 buah tombol yang bisa kita custom lewat softwarenya sendiri, dan gak ada yang unik juga dari fungsinya. Namun untuk switch yang digunakan pada main kliknya sudah diklaim tahan hingga 60 juta klik. So better kualitasnya, durabilitasnya pun dibanding si G304 ini. Finishing juga sudah sangat baik, hitam doff dengan sedikit tekstur kasar, jadi enak buat di grip mouse-nya, nggak ada licin lagi. Posisi jari udah nggak ada yang awkward, dan untuk bebannya sendiri sedikit lebih berat daripada G304, yaitu di 106 gram aja. Tapi ngomongin bebannya sendiri, ini berkaitan juga dengan baterainya. So di Rival 3 Wireless ini membutuhkan 2 baterai AAA atau yang kecil, dan kita juga bisa menggunakan 1 buah baterai saja untuk mengurangi bebannya. Yang mana kalau untuk 2 baterai tadinya itu 106 gram, di 1 baterai ini hanya 96 gram, yang mana sedikit lebih kurang daripada G304 yang di 99 gram. Personally ini bukan masalah yang buruk juga, kita akan diberikan sebuah ultralight mouse kayak semacam Razer ataupun CG Pro Wireless, karena di mouse ini pun juga memiliki baterai tanam dan juga terdapat modul Bluetooth. So jadi sedikit nilai plus lah ya untuk si Rival 3 dibanding G304. Ya gue nggak tahu sih kalau misalkan Bluetooth itu penting atau enggak, atau cukup wireless aja buat kalian itu udah oke gitu ya. Coba aja komen di bawah gimana menurut kalian. Dongle 2.4 GHz juga sudah include di dalam mouse-nya, jadi kalian bisa nyimpan selagi nggak dipakai atau lagi di mode Bluetooth-nya. Lalu untuk pengaturan modenya ini pun simple, jadi itu ada di sisi bawahnya untuk switch mode Bluetooth-nya, wireless-nya, atau bahkan matiin si mouse-nya. Bagian depan mouse-nya ini kita akan diberikan port USB untuk charging-nya, karena memang ini menggunakan baterai AAA, bukan baterai tanam, so kita nggak bisa menggunakan kabel untuk menggunakan mouse-nya ini jadi mode wired. Sisi kakinya sendiri juga sudah diberikan PTFE fit yang cukup smooth buat kita gliding menggunakan mouse-nya ini. So for design dari mouse-nya ini sudah sangat baik buat gua, minimalis, simple, less RGB, bukan karena nggak mau norak gitu ya, cuma memang untuk efisiensi baterai biar tahan lama juga. Dan apakah gue bakal berpaling menggunakan SteelSeries mulai dari sekarang? Nggak tahu sih ya. Tapi mending sekarang kita bakal bahas performanya aja dulu. Sisi dalaman Rival 3 series ini menggunakan sensor TrueMove Air, sensor optikalnya mereka dengan CPI range-nya ini dari 100 sampai 18.000 dengan increment-nya 100 per step-nya. Lalu untuk akselerasi 40G dengan polling rate 1000 Hz tanpa akselerasi tambahan. Jadi pure sensor dengan gerakan kalian aja.
On real testing, mouse ini sudah bagus, perfect, nggak menemukan problem. Buat flick masih enak, nggak naik turun. Slow tracking juga nggak menunjukkan jitter, dan untuk LOD-nya sendiri juga sudah rendah cuy. Gue gunakan buat bermain game FPS, mouse-nya ini sangat enak untuk mencari akurasi pada permainan. Gue main di 400 CPI itu enak banget, nggak ngaco tracking sensornya. Paling flick mouse-nya ini agak sedikit berat karena beban mouse-nya ini di 100 graman. Untuk latensinya sendiri di real use nggak merasakan lag, cukup akurat, dan saat pengetesan di BenQ Polling Rate Checker sudah bisa menyentuh di angka 1000 Hz yang proper. So memang untuk mouse wireless itu udah bukan jadi teknologi yang sulit lagi buat mouse gaming saat ini. Udah mulai banyak baru mouse wireless gitu ya. Tinggal mereka aja nih, para brand gitu maksud gue, bisa mendesain mouse-nya itu lebih murah lagi atau enggak. Cuma kalau ngomongin performa Bluetooth, ya pasti kurang rekomen lah untuk penggunaan game di e-sport gitu ya. Karena saat kita menggunakan Bluetooth mode pada mouse ini, otomatis polling rate-nya itu bakalan turun ke 125 Hz. Jadi better gunain wireless-nya kalau kalian ingin mendapatkan akurasi yang tinggi pada mouse-nya ini. Untuk RGB-nya sendiri ya nothing spesial, cuma ada di scroll wheel-nya aja sebagai aksen. So gua nggak banyak komen tentang ini, tapi gua rasa ini bagus buat kalian yang suka dengan anti RGB club. Soal software sudah terintegrasi dengan SteelSeries Engine 3, jadi enak buat sinkronin dengan peripheral lainnya. Dan untuk konfigurasi mouse sendiri, kita diberikan settingan untuk ngatur key binding, makro, RGB, CPI range, dan fitur-fitur lainnya yang ngebuat mouse-nya ini bagus tapi sebetulnya nggak kepake. Seperti akselerasi dan angel snapping, ya karena menurut gue itu agak aneh aja gitu ya. Kita menggunakan akselerasi tambahan gitu, jadinya kayak cuman sekedar gimmick aja buat pengaturannya. Terdapat battery saver setting yang mana ada toggle high efficiency mode. Jadi ketika ini on, otomatis polling rate turun jadi 125 Hz, lalu RGB-nya auto mati, dan di sini kalian akan mendapatkan klaim mereka yaitu power hingga 400 jam. Mouse ini juga mendapatkan fitur sleep timer. Jadi kalau misalkan mouse-nya idle untuk beberapa waktu, nanti mouse ini bakalan otomatis, tapi sayangnya belum ada sensor otomatis untuk nyalainnya lagi. Jadi kita perlu pencet apapun yang ada pada tombolnya ini baru bisa mengaktifkan kembali mouse-nya agar bisa dipakai kembali. Ya bukan deal breaker yang parah sih, cuma ya agak sayang aja sih buat gua. So untuk pengalaman gue menggunakan mouse ini ya it does really feel good gitu ya. Harus jadi satu inceran mouse kalian juga karena performanya udah mantap, harganya udah cukup murah untuk di kelasan mouse wireless. Ya walaupun kompetitor itu lebih dulu rilis dengan harga yang lebih murah juga, ya tapi gue nggak merasakan mouse ini kemahalan karena dari beberapa fitur ditawarkan pun ya ini masih bisa diconsider buat kalian beli. Pertama yang perlu kalian pertimbangin itu di bagian switch-nya pada mouse ini, karena si SteelSeries ini sudah menggunakan switch yang memiliki durabilitas di 60 juta klik, yang mana ini 6 kali lebih durable daripada si G304, dan ini pun juga udah gue ganti nih switch-nya. Jadi kalau kalian nggak mau ribet ya gue rasa ini pilihan tepat untuk kalian. Performa gue pribadi bisa bilang akurasinya itu udah setara dengan Logitech ataupun menggunakan sensor si Hero-nya Logitech. Udah sangat akurat, gue nyaman banget buat bermain game FPS, kayak udah nggak ada latensi yang ganggu lagi, berasa menggunakan mode wired pula gitu ya. Jadi ini 1:1 nilainya sama. Lalu bebannya sendiri gue nggak terlalu mempermasalahkan karena kedua mouse ini kayak udah 11-12 gitu ya. Jadi sama-sama auto nyaman juga. Tapi plusnya lagi untuk si SteelSeries ini gue ngerasa gripnya itu lebih enak lagi gitu buat gue. Ya gue nggak tahu sih untuk kalian tuh cocok juga atau enggak. Cuma kalau misalnya untuk tangan gue memiliki ukuran ini dengan mouse yang ini juga, di penggunaan claw sama fingertip itu sangat-sangat gue rekomendasikan buat kalian gunakan. Ya kalau misalnya ukuran tangan gue sama kayak kalian. Ukuran tangan gue sama kayak kalian. Untuk minus yang agak ganggu di sini paling di bagian sleep timernya aja sih. Nah, kenapa gue nggak suka gitu ya? Karena agak ribet aja gitu. Kadang gue perlu nyesuaiin lagi berapa lama mouse-nya ini biar masuk ke mode sleep-nya. Karena kalau kecepatan, kadang lagi main game tiba-tiba si mouse-nya ini mati sendiri. Kadang kalau kelamaan ya berarti nggak irit baterai dong. So better gunain sensor otomatis yang low power, at least bisa di idle modenya ini si RGB-nya mati gitu, gue rasa udah cukup sih. Ya sisanya sih udah well built banget lah ya, bisa jadi mouse gaming masa depan kalian atau kata lain itu inceran kalian kalau misalkan si Logitech ini kalian itu masih ragu gitu. Ya tinggal tambah dikit, ya gue rasa tinggal beli mouse ini udah bukan masalah lagi. Ya intinya it's your choice lah. Oke, mungkin itu aja review gue dari mouse gamingnya si SteelSeries, si Rival 3 Wireless. Terima kasih udah dengerin opini gue, dan langsung aja like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan jangan lupa untuk subscribe ke second channel ST Media. Dan jangan lupa untuk follow juga ST Media, Instagram ST Media di @stmedia, dan udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramennya ada Siska Vito. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Maaf ya kalau ada putus-putus di terakhir. Ya udah diulang kan. Ya tapi nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Gak apa ya? Nggak apa deh. Ya udah. Ya udah, cut.
buat gua. Ya gua nggak tahu sih untuk seperti kalian tuh kayak gimana. Cuman kalau untuk tangan gua, di pengguna claw sama finger clip,